Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan apa makna yang dikandung pada Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Seringkali kita mendengar soal menjala ikan jadi penjala orang, penjala manusia. Tapi mungkin jarang yang mengupas apa inti dasar dari cerita tersebut. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk merenungkan apa sih sebenarnya inti daripada ajaran ini. Ajaran ini kalau kita lihat dalam ayat 3, Lukas 5 ayat 3, itu kita lihat bahwa Yesus masuk ke perahu lalu mengajar. Apa yang diajarkan adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang diajarkan didengar oleh orang-orang yang mendengarkan di pantai. Nah, setelah pengajaran itu diajarkan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jadi kita lihat di sini, setelah ada firman yang diberitakan, diajarkan, lalu mulai ada perintah kepada pendengar dan kepada murid-murid Tuhan, terutama kepada Simon. Lalu Simon, secara logika dan pengalaman dia, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak dapat menangkap apa-apa." Secara logika memang tidak bisa ditangkap, ikannya nggak ada. Keadaannya juga tidak memungkinkan. Cuacanya juga tidak memungkinkan. Sudah tebar kanan, tebar kiri, tidak dapat ikan. Tidak ada sama sekali, ikannya kosong. Tapi Simon, dia menjawab seterusnya ya, "Kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya." Maksudnya, tetapi karena Tuhan menyuruh saya, maka aku akan menebarkan jala juga. Artinya, Tuhan oke deh, kalau Tuhan suruh saya akan taatin, saya akan turutin kehendak Tuhan untuk menebarkan jala itu. Pada saat itu Simon masih menganggap Tuhan itu adalah guru. Dia belum kenal bahwa gurunya itu adalah Tuhan, Allah pencipta alam semesta. Dia hanya terpaut, ini orang hebat dan kami menganggap dia guru, makanya dia hanya sebut guru. Nah, kita lihat dalam ayat 6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai sobek, mulai koyak. Ya. Lalu ayat 7 dikatakan ikan itu sampai memenuhi 2 perahu. Perahu Simon dan perahu teman-temannya. Sehingga perahunya saja hampir tenggelam. Bayangkan teman-teman sekalian, dari tidak ada menjadi ada. Begitu ada ketaatan kepada firman, ketaatan pada perintah Tuhan, maka timbul mujizat. Timbul sesuatu yang berkat yang begitu besar yang tidak diduga. Lalu semua orang jadi takjub dan kaget. Ya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Mereka jadi ketakutan. Mereka berpikir, siapa orang ini? Cuman berfirman begitu, dari tidak ada menjadi ada. Dari ikan kosong menjadi penuh, malah memenuhi 2 perahu. Malah jalannya sampai hampir sobek. Tadinya tidak pernah ada isinya. Lalu Tuhan tahu hati mereka karena mereka takut. Mereka bingung.
Tuhan bilang, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Artinya mereka harus menjadi murid Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Ya. Saya mau ajak saudara dan teman-teman memperhatikan ayat 8 dari Lukas 5 ayat 8. Dikatakan di situ, ketika Simon Petrus melihat hal itu, begitu banyaknya ikan sampai kapal hampir tenggelam, ia pun langsung tersungkur menyembah di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Jadi kita lihat di sini waktu seseorang begitu dia tidak hanya tahu tapi sudah mulai mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, maka dia merasa dia bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dia merasa dia kecil sekali dan dia sangat najis dan berdosa. Tuhan maha suci, maha mulia, maha agung. Baru dia sadar bahwa Tuhan itu bukan sekedar guru, tapi adalah pencipta alam semesta ini. Sehingga dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku orang berdosa. Jadi ini yang saya mau tekankan di sini. Ini adalah tahapan-tahapan. Jadi waktu orang setelah mendengar firman, dia akan melakukan firman. Waktu dia melakukan dan taat pada firman, maka terjadi pengenalan akan Tuhan, sehingga terjadi mujizat-mujizat. Karena Tuhan mengatakan, mintalah apa yang kamu minta dalam namaku, aku berikan, asal itu baik untuk kamu. Ini terjadi mujizat. Nah, setelah itu dia sudah mengenal Tuhan, maka dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan otomatis dia pasti akan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kalau seorang Kristen, mengaku Kristen, hamba Tuhan, pengerja, siapapun, majelis, kalau dia masih merasa dirinya tinggi, masih merasa dirinya suci, dia pasti belum kenal Tuhan. Baru hanya tahu sekedar Tuhan hanya manusia biasa dan guru. Tidak menganggap Tuhan adalah Tuhan pencipta alam semesta dalam hidupnya. Demikian teman-teman, terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan renungan ini.